warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa bil fathi ya fattah ajil takarrumana, wa bil ilmin nawwir ya alim uqulana. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidni mimma yaqulun waghfir li ma la ya'lamun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada siang kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Setelah tadi kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dilanjut dengan sholat ba'diyah, juga kita mengikuti kegiatan rutin di setiap hari Rabu pada sholat zuhur, yakni thalabul ilmi. Kita berharap, bermohon dan berdoa, mudah-mudahan segenap aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan alam, yakni habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang selalu dan senantiasa bersolawat kepada beliau, yang cinta serta menjunjung tinggi sunnah dan ajarannya, mendapatkan syafaatul ummah di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjut pembacaan kitab Mukhtarul Ahadits yang berisi pesan-pesan Rasulullah kepada kita umatnya dalam rangka menggapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zuril qubur tadhkur bihal akhirah." Zuril kubur, ziarahilah kuburan. Tadhkur, maka engkau akan ingat biha dengan sabab engkau ziarah al-akhirata, akan akhirat. Rasulullah menganjurkan kita untuk menziarahi kubur, apalagi saat-saat kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Banyak saudara-saudara kita ziarah ke kuburan, baik kubur gurunya, ayah ibunya, saudara-saudaranya. Nah, selain daripada mendoakan orang-orang yang sudah tidak ada di alam dunia,
selain daripada bentuk kasih sayang yang hidup kepada orang yang sudah meninggalkan alam dunia, ziarah kubur itu punya manfaat tadhkur bihal akhirah. Kau akan ingat bahwa engkau akan mengalami yang namanya hari akhirat. Kau akan merasakan bagaimana alam akhirat. Kau akan masuk ke satu lubang yang juga dialami oleh saudara-saudara yang sudah mendahuluimu. Maka manusia yang sering ke kuburan itu dianjurkan sekali ketika saat dia itu masuk ke tempat pekuburan, dia ingat bahwa awal akhir dia akan merasakan mati, dia akan dimandikan, dia akan disolatkan, dia akan dibungkus, dia akan dikuburkan. Dia akan mengalami yang namanya alam barzah, satu pintu menuju alam akhirat, yang mana dia akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kematian perlu bisa jadi nasihat buat kita sekalian, sebagaimana Rasulullah bersabda, kafa bil mauti wa'idhah. Cukup kematian biar jadi nasihat buat kita sekalian, bahwa ada hidup sesudah mati, dan mati bukan akhir daripada segala-galanya. Orang yang putus asa akan sangat merugi ketika ia memutuskan untuk bunuh diri karena merasa bahwa bunuh diri itu sudah beres segala masalah. Tidak. Akan ada alam di mana kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jasa. Dunia adalah tempatnya kita beramal, tempat kita bekerja, tempat kita berbuat baik, melahirkan banyak pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau sudah sampai akhirat, wal akhiratu darul jaza, akhirat adalah tempatnya balasan. Sepinter-pinter seorang manusia, dia bisa menghafal 30 juz Al-Quran, 6.666 ayat, 114 surat. Dia hafal, tapi sudah di alam akhirat, dia sudah di alam barzah. Itu tidak melahirkan pahala. Tapi kita yang masih hidup saat ini, sekarang ini, kita baca Quran satu huruf saja, kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falaqul hasanah. Siapa orang yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, falaqul hasanah, buat dia satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dari satu pahala Allah lipat gandakan jadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim arpun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun arpun, walamun arpun, wa mimun arpun. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, jadi 3 huruf, kali 10 jadi 30. Itu di hari biasa. Belum nanti datang bulan suci Ramadan, dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih hidup di alam dunia, kecil kita punya kebaikan, hatta kalau kita lihat di jalan ada duri, kita ambil, kita simpan di tempat yang aman, pahalanya besar sekali di hadapan Allah. Masih hidup, kita zikir, kata Nabi, kalimatani khafifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, sementara disukai oleh Allah, Zat yang Maha Rahman. Apa
itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, sambil nunggu qomat beres salat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, itu bisa memberatkan timbangan pahala kita di hadapan Allah, timbangan kebaikan. Sementara kalau sudah timbangan kebaikan kita udah berat ketimbang timbangan buruk kita, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa orang yang berat timbangan kebaikannya ketimbang timbangan keburukannya, bahwa fi 'ishatir radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah, adem ayem lenggem macam-macam, tenang bahagia. Dan gak percuma hidup di alam dunia, kebaikan kecil dapat pahala bahkan dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Kebaikan yang kita anggap kadang-kadang remeh tapi berharga, kapan kelihatannya? Nanti ketika ruh sudah terpisah dari jasad. Hatta, mohon maaf, bahkan di dalam Al-Quran kelihatan sekali, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun, tatkala ruh sampai di tenggorokan, saat itu kau bakal lihat tempatmu di mana. Buat orang ahli taat, gambaran surga dikasih lihat. Gak sia-sia waktu di alam dunia gua sholat, gua bekerja, gua sedekah, bahasa Betawi bilang. Gak sia-sia apa yang saya lakukan selama ini. Sedekah gak seberapa, ikhlas karena Allah, melahirkan keridhaan dan surganya Allah. Tuh tempatmu di surga, dikasih lihat oleh Allah. Tapi buat ahli maksiat, buah dari apa yang dia kerjakan di alam dunia gak kemana-mana. Dikasih lihat oleh Allah tempatnya neraka, sudah disakit waktu sakaratul maut bagai 700 kali macokan pedang. Ditambah gambaran neraka ditampilkan di hadapannya, memohon-mohon ia saat itu minta kepada Allah, Rabbi laula ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sadiqin. Ya Allah, laula akhirtani ila ajalin qarib, kalau sekiranya kau undurkan ajalku yang telah dekat ini, fa asaddaqa, saya pengen bersedekah, saya ingin salurkan harta saya, walau tidak seberapa tapi begitu sangat bermanfaat. Kalau sekiranya kau undurkan ajalku yang telah dekat ini, fasaddaqa wa akum minas sholihin, aku ingin rajin salat, ingin rajin zakat, ingin berpuasa, ingin melaksanakan perintahmu, menjauhi laranganmu ya Allah. Wa akum minas sholihin, aku ingin jadi orang yang saleh, penyesalan yang tiada ada guna. Ziarah kubur melahirkan ingat kita kepada akhirat. Kalau udah ingat sama akhirat, saat itu kita bakal dihisab, saat itu timbangan perbuatan kita bakal diketahui, saat itu bakal dilihat tempat kita di mana, saat itu bakal dibuka kotak amal kita, banyak kebaikan, banyak keburukan. Saat itu terlihat mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Akhirat. Orang yang sadar akan akhirat mawas diri. Orang yang sadar bahwa diri bakal ngalamin akhirat pun bakal tenang hati. Kenapa? Akhirat diciptakan oleh Allah. Yang pertama untuk memperlihatkan keagungan Allah. Yang kedua, fungsi akhirat diciptakan untuk membereskan masalah yang tidak beres di alam dunia. Kalau ada manusia yang mendapatkan kezaliman dari orang lain, tapi ia tidak sanggup untuk membalas, jangan pernah kecil hati, sebab engkau akan merasakan yang namanya akhirat. Kalau ada manusia yang lemah dan tertindas, dia ditindas, dia ditekan,
ditekan, dia diancam, dia diembargo, sementara ia tidak punya daya, tidak punya kekuatan apa-apa. Yakin dan percayalah, masih ada akhirat. Kalau ada di antara kita yang minjemin uang kepada saudaranya, tapi entah kemana ia kabur, ia tidak mau bertanggung jawab, jangan khawatir, ada akhirat. Kalau di antara kita yang merasa digunjing kita dijelek-jelekin, martabat dan kehormatan kita dijatuhkan, nama baik diri kita, apa yang bisa kita perbuat? Jangan kecil hati. Ada akhirat sesudah dunia, ada hidup sesudah mati. Allah akan mengadili semua itu dengan seadil-adilnya. Siapa manusia yang tidak mendapatkan keadilan di alam dunia? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling bijaksana? Hatta kalau ada di antara kita yang menjadi anak kita punya orang tua, kita belum pernah dididik oleh orang tua kita, kita belum pernah diajarin ibadah oleh orang tua kita, sementara kita tidak tahu bagaimana caranya ibadah, kita tidak tahu bagaimana caranya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu anak bisa nuntut nanti di hadapan Allah di akhirat nanti. Ada akhirat. Siapa yang mungkin di antara kita ada yang berbuat baik tetapi tidak ada satu orang pun yang mengucapkan terima kasih? Siapa di antara kita yang dia berbuat baik kepada saudaranya tapi bukan malah kebaikan yang ia dapat, malah kejelekan yang ia dapat? Jangan kecil hati. Allah tak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau ada kebaikan yang kita perbuat buat orang lain, sementara ia tidak tahu balas budi, sementara ia tidak berterima kasih, sementara tidak banyak orang yang tahu kebaikan apa yang sudah kita lakukan, jangan kecil hati. Ada akhirat sesudah dunia. Di mana saja manusia yang sadar diri bahwa kita bakal mengalami akhirat, tidak akan pernah resah dan gelisah ketika kebaikan boleh jadi tidak dibalas oleh makhluk-makhluknya Allah, tapi ia yakin dan percaya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkar janji. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, betapapun tidak diketahui oleh makhluknya Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji sawi yang teramat kecil, ya dia bakal lihat balasan dari Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarah, biji sawi sekalipun, ya Allah, dia bakal lihat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fungsi kita sebagai ziarah kubur, ingat akhirat, di mana kita sadar bakal ngalamin akhirat. Tidak akan ada kekhawatiran, tidak akan ada kerisauan. Yang punya piutang kepada orang lain, jangan khawatir. Kalau nanti di akhirat mungkin tidak ada uang, pahala yang akan diberikan oleh Allah. Pahala orang yang meminjam uang kepada kita akan diberikan kepada kita. Kalau ia sudah tidak punya pahala sama sekali, dosa kita bakal ditimpakan kepada dirinya. Enggak ada yang enggak adil. Adil Allah. Tuh kalau udah sadar akhirat. Wa absilil mauta fa inna mu'alajata jasadil khawin mau'izatun balighatun. Dan mandikanlah orang yang meninggal dunia. Mandiin orang yang mati di antara kita, apalagi itu muslim. Kewajiban orang yang hidup atas orang yang mati 4 perkara. 1, mandikin. 2, bungkusin, kapanin. 3, sholatin. Yang 4, kuburin. Kewajiban yang hidup atas yang mati. Ada juga kewajiban mati yang mati atas yang hidup. Ada berapa? Ada 4. 1, kalau lagi dimandiin jangan bangun. 2, kalau lagi
dibungkus jangan berontak. Yang ketiga, kalau lagi disolatin jangan kabur. Yang keempat, kalau lagi dikuburin jangan melek. Bisa kabur orang sekitar. Tuh, jadi ada kewajiban yang hidup atas yang mati, ada juga kewajiban yang mati atas yang hidup. Kalau nggak ada satu pun di satu kampung kita yang mandiin, satu kampung dosa. Kenapa? Fardu kifayah, saqatal haraju an fi'lil baqi. Gugur kewajiban itu yang namanya kewajiban fardu kifayah oleh sebab satu orang sudah melakukan. Ada orang meninggal, satu kampung nggak nyolatin kecuali ustadznya doang satu, udah cukup. Karena fardu kifayah. Satu kampung nggak ada yang mandiin kecuali ada ustadznya yang mandiin satu orang, cukup. Tapi kalau ada satu mayat nggak ada barang satu pun, ustadz yang enggak, masyarakat yang enggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau nyolatin, itu satu kampung bisa repot, bisa dosa satu kampung. Fardu kifayah seperti itu. Makanya mesti disiapin. Ada di antara kita yang mesti belajar bagaimana caranya memandikan mayit, mesti ada. Itu. Kenapa fardu kifayah? Repot kan nanti satu saat ada yang ngadu, datang ke daerah lain, Pak Ustadz, ada apa? Ini ada mayit mau dimandiin. Kenapa? Nggak ada yang mandiin. Lah, emang nggak ada yang tukang mandiin di situ? Itu dia masalahnya Pak Ustadz. Yang meninggal ini yang tukang mandiin. Repot juga orangnya. Kalau nggak ada yang mandiin, masa ia mesti mandi sendiri? Makanya perlu ada tuh. Kalau yang fardu kifayah ini kita bisa kerjain, bayangkan satu kampung pahalanya buat sendiri. Tuh. Dan ini bukan satu yang sembarangan. Bahkan pantas kata para ulama, kalau ada orang yang memandikan jenazah itu mesti digajinya gede. Kenapa? Nggak setiap orang berani mandiin orang. Padahal dia udah mati. Hatta mohon maaf, hatta ustadz belum tentu berani mandiin mayit. Iya. Kenapa? Nggak sembarangan orang. Nggak sembarangan orang. Masya Allah. Itu mandikanlah orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Fa inna mu'alajata jasadin qawim. Maka sesungguhnya mengurus jasad yang sudah kosong dari roh. Mau'idhatun balighatun, itu nasihat yang begitu sempurna. Nasihat yang begitu indah. Awal akhir kita bakal dimandiin. Mata masih ada tapi tak lagi bisa melihat. Telinga masih ada, tak lagi bisa mendengar. Tangan masih lengkap dua tapi tak bisa lagi bergerak. Kaki pun masih lengkap dua tapi tak lagi bisa berlari. Awal akhir kita bakal merasakan itu semua. La haula wala quwata illa billah. Apalagi yang kita harapkan kalau bukan buah daripada amal yang kita lakukan di alam dunia. Terbujur kaku di atas balai, di tempat pembaringan banyak orang menangis. Subhanallah. Pertanyaannya adalah, apakah kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah? Betapa indahnya ketika belum lama ini saya melihat di satu video ada seorang qari sedang baca Quran, Al-Ustaz Ja'far Abdul Rahman, ketika saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, saat itu ajal menjemput, meninggal dunia ketika saat membaca Al-Quran. Dan memang yang telah digambarkan oleh Rasulullah SAW, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang akan meninggal bagaimana dia hidupnya. Kalau dia hidup suka baca Al-Quran, insya Allah matinya lagi saat baca Quran. Kalau dia hidup itu sedang berzikir, insya Allah matinya sedang berzikir. Bahkan kita sering lihat ada orang lagi khutbah jatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang lagi ngajar jatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana ia hidupnya di alam dunia? Kalau ia
suka ingat ke Allah, matinya dalam keadaan ingat ke Allah. Yang kita khawatirkan adalah kalau kebiasaan kita adalah lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh banyak-banyak zikir ke Allah, ingat ke Allah. Segala gerak dan langkah diri kita itu dikepung benar-benar, dijaga sama Rasulullah dengan doa-doa supaya kita ingat kepada Allah, karena kita dikepung oleh godaan setan. La aghwiyanna bani Adam madamat arwahum bi ajsadihim, kata setan. Aku akan goda anak cucu Adam selagi ruh masih ada di jasad mereka. Hatta dalam keadaan sekarang ini kalau kita nggak ingat-ingat kepada Allah, wes masuk dalam hati, yuwaswisu fi sudurin nas. Orang-orang pada ngapain itu? Mereka pada lalai, gak pada sholat. Kayak kita dong sholat, kayak kita dong ngaji. Kita merasa diri lebih baik daripada mereka, padahal Allahu a'lam. Kalau mereka dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ibadahnya lebih tekun daripada kita. Masuk dalam hati kita. Makanya Rasulullah itu mengawal setiap gerak dan langkah diri kita. Ketika saat kita menyadari diri dalam keadaan taat, maka akui dalam diri kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk melaksanakan taat, tidak ada kekuatan untuk menghindar daripada maksiat, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Kalau tidak begitu, habis amal kita sudah terbakar oleh sum'ah, terbakar oleh ujub, merasa diri lebih baik daripada orang lain. Makan kita supaya itu makanan menjadi satu yang berkah, melahirkan ketaatan kepada Allah, dikawal dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis makan begitu pula, hatta masuk ke dalam WC dikawal dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa salli ala janaiz la'alla dzalika yurzinuka. Wa salli, dan salatlah engkau ala janaiz, atas jenazah-jenazah. Salatin mayit. Jangan enggak. Kenapa? Besar pahalanya. Kalau misalnya ada terjadi di tengah-tengah kita, di kampung kita ada orang meninggal dunia, salatin, ikut salatin. Enggak perlu repot, enggak perlu pakai rukuk, enggak perlu pakai sujud. Cukup dengan takbir 4 kali takbir. Sesudah takbir awal kita baca Fatihah, sesudah takbir yang kedua kita baca sholawat, takbir ketiga kita doa, takbir yang keempat salam. Udah. Pahalanya sekali kita menyolati mayit itu 1 kirot. 1 kirot itu kata Nabi ukurannya 1 Jabal Uhud. Jabal Uhud gunung gede. Kalau antum semua pernah umrah atau haji, nanti di Madinah ada namanya Jabal Uhud. Besar sekali. Itu yang disediakan pahalanya sebesar itu, pahala yang disediakan oleh Allah buat orang yang menyolati mayit. Belum lagi ketika ia mengiringi jenazah ke kuburan, 1 kirot lagi, 1 gunung Uhud lagi, besar sekali pahalanya. Kenapa kita disuruh nyolatin mayit? Yuhzinuka, itu bisa membuat engkau sedih. Sedih yang ingat akan dosa. Fa innal hazina, maka sesungguhnya orang yang sedih, fi dzillillahi yaumal qiyamah, itu ada dalam naungan Allah di hari kiamat. Ya ta'arradu likulli khair, yang akan mendatangi, ia akan diam-diam kebaikan. Wa'ul akhir. Jadi menimbulkan kesedihan dalam diri kita, ya Allah, kalau saya meninggal dunia sementara banyak dosa yang belum saya tobatin. Ya Allah, saya kalau meninggal dunia sementara baru sedikit kebaikan-kebaikan saya. Ya ta'arradu likulli khair, ia akan semangat untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Nah inilah makanya kita disuruh ziarah kubur, mandiin mayit, terus kita mencolatkan jenazah, yang mana manfaatnya begitu sangat besar. Ingat akhirat, nasihat yang begitu baik dan sempurna buat diri kita, menjadikan hati ini jadi lembut. Ingat akan dosa-dosa, ingat akan kesalahan-kesalahan kita,
baik disengaja maupun yang tidak disengaja, yang disadari atau tidak disadari. Jadi ingat lembut hati kita. Allah katakan dalam hadits qudsi, ana inda munkasiril qalbi, aku dekat dengan orang yang hancur hatinya, ingat akan dosa-dosanya, ingat akan kelalaian dirinya, ingat akan kealpaan dirinya, ingat akan kelemahan dan kehinaan dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka orang yang suka merendahkan hatinya di hadapan Allah. Berdoa dalam sujud menetes air mata, ingat dosa-dosa. Ya Rabb, aku berlumpur dosa penuh dengan kehinaan. Aku bermohon kepadamu Zat yang Maha Kaya. Diriku miskin, fakir dan tak punya apa-apa ya Allah. Kabulkan doa dan permohonanku. Itu yang Allah suka. Kita menghadap kepada Allah dengan penuh kehinaan, banyak dosa dan banyak lalai diri kita, maka Allah akan muliakan kita dengan ijabah setiap doa-doa kita. Mudah-mudahan dari hadis ini kita bisa mengambil banyak manfaat, jadi tambah dekat kita kepada Allah, banyak kita bisa memetik kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Toh ternyata ziarah kubur melahirkan ingatan kita, memunculkan ingatan kita akan akhirat, dan akhirat itu diciptakan oleh Allah untuk memperlihatkan keagungan Allah dan membereskan masalah yang tidak tuntas di alam dunia. Tak akan pernah kita merasakan sedih ketika diri tidak merasakan keadilan di alam dunia. Sebab alaihissallahu biahkamil hakimin, Allah yang akan menjadi hakim yang paling bijaksana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa orang-orang yang mencintai dan menyayangi kami, ampuni juga dosa orang yang membenci dan menzalimi kami, ampuni juga dosa orang yang pernah kami zalimi. Wahai Zat yang menggenggam setiap rahasia, Engkau Maha tahu setiap kebingungan di hati kami. Jangan berikan kami cobaan yang tidak mampu kami untuk memikulnya. Ya Rabb, jangan Kau cabut hidayah yang telah Kau tanamkan di dalam lubuk hati kami. Berikan keistiqomahan kami dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, panjangkan umur kami, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, kalau sekiranya kami harus wafat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dan hindarkan kami dari wafat su'ul khatimah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, sayangi mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.